Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Roselinda Lahini, NPM 51220028. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa metode. Yang pertama itu metode Riemann, metode Runge-Kutta, metode Euler, dan metode regresi. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan metode Riemann. Dengan soal hitunglah luas daerah menggunakan aturan Riemann yang dibatasi oleh fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 2 pada interval 0,1 dengan pembagian daerah sebanyak 10 bagian, di mana n sama dengan 10, a atau batas bawahnya sama dengan 0, b atau batas atasnya sama dengan 1, dan h sama dengan 1. Untuk mencari nilai h, maka kita kurangkan batas atasnya kurang batas bawah, lalu dibagi dengan n. Lalu kita masukkan pada fungsi nilai x sama dengan 0. Untuk mencari bagian kedua dari x, maka x dijumlahkan dengan 0,1, lalu hasilnya akan seperti gambar di bawah ini. Lalu kita ulangi lagi sampai pembagian ke-10. Lalu kita masuk pada fungsi fx, di mana bagian kolom pertama itu kita dua kali. Pertama itu kita ketik sama dengan 2 dikali 0 atau x-nya, lalu dipangkatkan 2, ditambahkan 2, lalu enter, maka hasilnya akan seperti ini. Lalu lakukan berulang hingga sampai pada pembagian daerah yang terakhir. Nah, sekarang kita akan mencari nilai L. Maka kita blok semua kolom tersebut, lalu kita klik zoom, lalu hasilnya akan muncul. Jadi luasnya sama dengan 2,57. Lalu untuk mencari nilai error, maka luas dikurangi dengan nilai kalkulus. Nilai kalkulusnya itu sama dengan 2,666. Lalu klik enter, maka dapatkan hasil errornya sama dengan min 0,096. Baik, di sini saya akan menjelaskan integrasi numerik. Di soal itu dijelaskan dalam suatu penelitian curah hujan dan banyak debu yang terbawa. Diperoleh sebagian data di bawah soalnya itu ada dua, yaitu tentukan persamaan garis dan hubungan curah hujan dan debu yang terbawa. Jadi, yang pertama kita menentukan persamaan garis untuk menentukan hubungan curah hujan dan debu. Nah, persamaan regresi ini untuk curah hujan ini kita misalkan X dan debunya itu adalah Y. Nah, di sini untuk metode regresi linier sederhana, di situ diuraikan nilai XY. Nah, XY ini merupakan perkalian antara X dan. Jadi XY ini didapatkan dari X dikali Y, maka hasilnya 541,8. Yang berikut itu ada X kuadrat. Artinya nilai X ini dipangkatkan sebanyak 2 kali setelah kita mencari yang namanya regresi linier sederhana, nilai N. Nah, N ini merupakan jumlah banyaknya data. Jadi banyaknya data ini adalah 9. Yang di bawah ini adalah sigma XY. Sigma XY ini dipangkatkan sebanyak 2 kali setelah kita mencari yang namanya regresi linier sederhana, nilai N. Nah, N ini merupakan jumlah banyaknya data. Jadi banyaknya data ini adalah 9. Yang di bawah ini adalah sigma XY. Sigma XY berarti jumlah dari XY, kan tadi sudah dikali, sedangkan di sini diminta sigma XY. Nah, sigma ini berarti penjumlahan setelah kita mendapatkan XY, maka kita jumlahkan semua yang terakhir, maka kita mendapatkan hasil 5348,2. Setelah itu, untuk sigma X itu adalah jumlah semua nilai pada sigma X, maka kita mendapatkan 45,
sedangkan sigma Y itu jumlah semua dari banyaknya data daripada sigma pada variabel yang Y, sedangkan sigma X kuadrat itu berarti sigma X dipangkatkan dengan 2 kali, maka kita mendapatkan 244,26. Untuk mendapatkan nilai A dan B, nah nilai B itu didapat dari rumus N, nah itu merupakan 9 dikali sigma XY, hasilnya dikurangi sigma X yang sudah kita dapat dikali dengan sigma X dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, maka hasilnya 46086,41. Setelah itu nilai A itu didapatkan dari sigma Y kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY bagi N dikali sigma X kuadrat. Nah, setelah mendapatkan A dan B, maka kita mencari nilai Y. Y ini didapatkan dari hasil perkalian A dan B, maka kita mendapatkan hasilnya 3111918,4. Nah, di sini soal B kita diminta untuk mendeskripsikan hasil dari hitung kita, apakah mereka saling berhubungan atau tidak. Setelah itu kita mendapatkan nilai Y yang merupakan perkalian hasil A dan B. Kita mendeskripsikan dari hasil hitungan yang sudah kita tentukan. Nah, di situ kita diminta perbandingan jumlah curah hujan, banyak dan debu yang terbawa. Jadi di sini hasil yang kita dapatkan, jika curah hujan itu semakin tinggi, maka debu yang terbawa itu semakin sedikit. Sedangkan jika curah hujan rendah, maka debu yang terbawa akan semakin banyak. Baik, di sini saya akan menjelaskan di mana I merupakan iterasi. Jadi di soal diminta 3 iterasi yaitu 0, 1, 2, sedangkan XI merupakan nilai X dan Y merupakan nilai X. Terus Fx ini merupakan fungsi. Nah, Fxi yi nanti disubstitusi ke dalam fungsi yang kita miliki yaitu x kuadrat per 2. Jadi di sini I itu diisi manual saja. 0,1 dan 2, sedangkan x0 itu memang sudah ditentukan karena di soal dibilang hitunglah nilai Y saat x sama dengan 1, Y sama dengan 0. Nah, di sini untuk mencari nilai X kedua itu, rumusnya itu adalah nilai X pertama ditambahkan dengan H. H di sini yang kita miliki adalah 0,5. Untuk nilai Y, kita masukkan rumus yaitu Y baris pertama ditambahkan H dikalikan fungsi Fxi, sedangkan fungsi Fxi YI didapat dari kita mensubstitusi fungsi Fxi YI ke dalam persamaan yang kita miliki ke dalam yaitu Fx sama dengan x kuadrat per 2. Nah, nilai x pada fungsi itu diambil dari nilai x pada baris pertama yaitu 0, maka hasilnya sama dengan 0. Nah, untuk baris kedua dan ketiga, untuk mencari Fxi YI sama rumusnya yaitu kita mensubstitusikan ke fungsi yang ada di fungsi pertama, Fxi sama dengan x kuadrat per 2, dengan x-nya itu diambil dari nilai x kedua yaitu 0,5. Kita masukkan ke dalam fungsi, maka akan mendapatkan YI yang tanda kuning merupakan Y eksak. Jadi Y eksak nanti dibandingkan dengan metode Renis-Kuta.